Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini akan kembali kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in, masih lanjutan tentang masalah perubahan yang terjadi pada air. Perubahan yang terjadi pada air yang kita tahu bersama hukumnya, apabila ada sesuatu benda yang suci masuk ke dalam air lalu merubah air tersebut, maka airnya hukumnya menjadi suci tapi tidak menyucikan jika yang masuk itu adalah sesuatu yang mukhalid, yakni yang larut, yang tak bisa lagi dipisahkan mana airnya, mana benda yang bercampurnya. Nah, itulah pengertian mukhalid yang lalu. Nah, kini kita masuk kepada lanjutannya. Wa kharaja bi qawli bi khalitin al-mujawir. Kata Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, keluar dengan perkataanku yang larut, yakni yang mujawir, yang berdampingan atau yang tidak larut. Jadi ketika aku katakan, ini sebenarnya kitab Fathul Mu'in ini adalah syarah dari kitab yang namanya Qurratul Ain. Ada sebuah kitab namanya Qurratul Ain yang menulis adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Lalu beliau menjelaskan lagi, mungkin beliau merasa penjelasannya masih kurang, kitabnya terlalu ringkas. Beliau buat penjelasan dari kitab Qurratul Ain itu. Nama penjelasannya Fathul Mu'in. Beliau juga yang nulis. Nah, jadi beliau juga yang nulis penjelasannya. Lalu Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syata atau yang disebut dengan Said Bakri itu menjelaskan lagi. Fathul Mu'in rasanya juga masih terlalu ringkas. Beliau jelaskan lagi dengan nama kitab I'anatul Talibin. Maka kitab itu ada yang disebut dengan kitab matan. Matan itu kitab yang pertama lah ditulis. Terlalu tipis, penjelasan kurang, dijabarkan lagi matan ini. Namanya syarah. Syarah juga masih terlalu pendek, mungkin masih banyak lagi yang bisa ditambahi, dibuat lagi, diperlebar lagi, itu namanya hasyiyah. Jadi matannya namanya Qurratul Ain, nah, ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Syarahnya namanya Fathul Mu'in, juga ditulis oleh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nah, lalu hasyiyahnya namanya I'anatul Talibin, ini baru ditulis oleh Sayyid Bakri. Nah, jadi maka beliau katakan begini, ketika aku katakan perubahannya itu dengan yang mukhalid, berarti tidak termasuk yang mujawir. Artinya kalau mujawir nanti itu tak merubah hukum air. Nah, apa itu perubahan atau sesuatu yang mencampuri air tetapi sifatnya mujawir? Wahuwa, dan dia itu ma yatamayyazu atau ma yutamayyazu lin nazir, sesuatu yang bisa dibedakan oleh orang yang melihat. Yang lalu kita kasih contoh. Nah, kalau ada misal
susu ataupun kopi ataupun gula ataupun teh masuk ke dalam air, kemudian larutlah benda-benda itu di dalam air, maka nggak bisa lagi dibedakan dengan mata. Nah, ini airnya, ini tehnya, nggak bisa. Nah, itu namanya mukhalid. Sementara mujawir adalah sesuatu yang masuk ke dalam air, tapi masih bisa dibedakan oleh mata. Ini airnya, ini benda lainnya. Contohnya bagaimana di sini dicontohkan? Ka'udin, seperti kayu. Misal ada air, nah, airlah seperti ini, misal masuk ke dalamnya lidi. Bisa nggak kita bedakan? Oh, ini airnya, itu lidinya ketika dilihat. Bisa. Maka itulah yang disebut dengan mujawir. Nah, waduhnin, dan minyak, masuk dalamnya minyak. Bisa kita bedakan ini airnya, ini minyaknya. Itu namanya mujawir. Bahasa mudahnya, mukhalid larut, mujawir tidak larut. Nah, jadi di sini dicontohkan sepertinya kayu, seperti kayu dan minyak. Walau mutayyibaini, walaupun keduanya itu membuat jadi harum airnya. Walaupun keduanya membuat jadi harum airnya. Di situ terjemahkannya bagaimana? Hah? Walaupun kedua itu kurang pas. Karena memang pembahasan lagi sedang membahas yang suci-suci ini belum masuk pembahasan najis. Maka sebenarnya yang lebih tepat walaupun keduanya itu membuat harum, dari kata tib. Nah, ini butuhnya kepada itu tadi, butuhnya kepada hasyiyah. Jadi di hasyiyah di sini dikatakan bi fathil ya, dengan fathah ya, mutayyabaini ay hasalat tib lahuma bi ghairihima. Nah, artinya yang bisa memberikan aroma wangi. Nah, misal karena begini kalau diartikan walaupun keduanya suci, begitu ya. Apa kaitannya dengan pembahasan kita saat ini begitu? Nah, karena pembahasan kita ini memang masih tentang sesuatu yang suci yang masuk. Kalau diartikan di terjemahan itu walaupun keduanya suci, ya memang ini lagi membahas sesuatu yang suci. Nah, maka di sini yang lebih tepat walaupun keduanya itu punya aroma wangi. Tib itu artinya minyak wangi. Jadi misal ada kayu apa yang wangi gitu? Kayu cendana atau kayu cendana ya, biasa yang ada aroma wangi. Atau kayu apalah yang memang baunya kuat, misal kayu gaharu kah atau kayu yang lain lah gitu. Masuk ke dalam air, dicium airnya jadi wangi gitu. Atau masuk ke dalamnya minyak yang punya bau harum lah, minyak yang berpisah dari air, tapi ketika minyak itu ada di situ airnya jadi wangi. Nah, ini kan ada perubahan di air, tapi yang merubah itu mujawir gitu. Yang merubah itu mujawir, maka ini nggak masalah. Nah, wa minhu al-bukhur, dan semisal dengan air ini, semisal yang mujawir ini adalah al-bukhur. Bukhur ini bisa diartikan asap, bisa diartikan uap, pokoknya begitu. Bukhur. Nah, kalau di situ apa? Kemenyan. Nah, ya kurang lebih asap kemenyan. Nah, jadi bukhur kalau sekarang ini sering dipakai sama habaib. Ya, kami juga kalau maulidan di Medan itu pakai bukhur, dibakar. Nah, dibakar, wangi dia, aromanya itulah cara Rasulullah dulu mengharumkan ruangan itu dengan seperti itu. Kalau kita kan sekarang udah ada yang semprot-semprot tempelkan di dinding. Kalau dulu Rasulullah, nah, kayu-kayuan yang punya aroma wangi itu dibakar, asapnya nanti itu akan memberikan wewangian. Nah, jadi bukan haram pakai kemenyan itu, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya manggil jin untuk dimintai tolong ini itu segala macam, ya haram, tak boleh. Tapi kalau tujuannya nak mewangikan ruangan, tak ada masalah. Karena memang aromanya itu ya cukup wangi. Nah, jadi kalau pernah lihat mungkin maulidan di sebagian daerah itu banyak asap-asap tuh di depan itu bukhur, istilahnya itu bukhur. Ini nggak ada masalah. Jadi kita pernah dipakaikan itu, sebenarnya kita agak khawatir juga karena di daerah kita itu banyak orang awam.
Dan benar ketika salah seorang murid kita itu masang itu, ada yang bisik-bisik di belakang, kenapa pakai kemenyan? Jadi karena sebagian tak tahu. Padahal sampai sekarang Allah alam yang pernah ke Mekah atau pernah ke Madinah itu katanya masih dipakai di sudut-sudut ruangan masjid itu yang seperti itu. Walaupun mungkin agak lebih modern caranya. Asapnya itu keluarnya mungkin lebih kencang, nggak kayak asap yang dibakar. Nah, jadi itu bukhur. Nah, asap-asap yang seperti itu seandainya mengenai air. Seandainya mengenai air. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya, ini hukumnya sama seperti yang mujawir. Dia nggak larut di air. Nah, tadi. Wa in katsura, walaupun banyak. Ada asap bakaran entah mana, misal ada asap bakaran karet atau bagaimana, akhirnya asapnya tadi sampai mengenai beberapa air lah gitu. Nah, walaupun banyak kenanya, wa zahara nahwu rihihi, dan jadi tercium bau karet di ban tadi itu. Nah, ini enggak disebut sebagai mujawir. Ini tidak disebut mukhalid tapi dihukumi sebagai mujawir. Jadi enggak masalah. Nah, seandainya misalnya begitu. Khilafan li jam'in. Nah, ini terjadi perbedaan bagi sekelompok ulama. Jadi sekelompok ulama itu mengatakan yang seperti itu hukumnya mukhalid. Nah, sebagian ulama. Di sini dikatakan bukan, itu tadi khilafan li jam'in. Jadi ini hukum bukhur atau uap air tadi. Berbeda nanti kalau asapnya itu dari najis. Kalau asapnya dari najis tetap menajisi. Begini. Ini hukum mukhalid dan mujawir. Hukum mukhalid dan mujawir ini hanya berlaku untuk benda suci yang masuk ke dalam air. Sekali lagi diperhatikan. Karena ini pernah ditanyakan ke kita. Hukum mukhalid dan mujawir ini hanya berlaku untuk benda suci yang masuk. Kalau yang masuk itu najis, ini nggak dibedakan. Misal begini, ada minyak babi, minyak yang mengandung najis babi, masuk ke dalam air, kan nggak larut, begitu. Airnya bernajis atau tidak? Ya bernajis. Karena kalau hukum najis ini nggak dibedakan, mau mukhalid mau mujawir, yang penting najis itu masuk sudah bernajis. Nah, bisa dipahami gitu. Walaupun andainya yang masuk itu minyak, mujawir sekalipun, maka tetap dihukumi bernajis. Nah, adapun untuk hukum dibedakan, kalau mukhalid itu jadi berubah hukum, kalau mujawir itu tidak merubah hukum, ini untuk benda suci yang masuk. Kalau yang masuk itu najis, maka tetap bernajis. Maka begini, nanti kaitannya, kalaulah asapnya ini adalah asap dari sesuatu yang suci, misal tadi bakaran karet kan suci. Cuma karet mungkin baunya pekat. Akhirnya asapnya tadi mungkin kena ke satu penampungan air masuk atau bagaimana. Nah, akhirnya dicium di keran, kok bau karet air kita. Ditengok rupanya memang kena imbas dari asap bakaran ban karet tadi. Maka apa hukum air ini? Apakah tetap suci menyucikan atau tidak? Maka hukumnya tetap suci menyucikan. Tapi seandainya, mohon maaf, yang dibakar misalnya adalah najis. Misal ada orang bakar babi, asapnya kena ke air, airnya bernajis kalau sedikit. Nah, jadi bedakan antara yang suci dengan yang najis. Nah, kita udah pernah bahas lah yang lalu. Mungkin masih ingat kita, seandainya pakaian kita terkena asap daripada najis, itu kan dibedakan. Kalau baju kita ketika kena itu kering, dia bernajis, tapi kalau seandainya najisnya hilang dengan sendirinya, suci dia. Misal ada orang bakar babi di sebelah, nah, kita macet pula, nggak bisa maju, dikipas ke arah kita, mau cuman lagi nak mengelak tak bisa. Akhirnya baju kena imbas babi panggang tadi. Baju kering, nah, baju kering nggak ada basah-basah, dicium, nyata betul bau sangit daripada babi panggang tadi. Lalu jalan kereta, kena angin, kena panas, sampai rumah dicium, hilang bau sangitnya. Apakah suci balik? Iya, itu suci balik. Kalau bajunya kering. Tapi seandainya baju kita sudah basah dengan keringat, baju kita sudah basah dengan keringat, kejadian macam tadi, ada orang mengipas bakar babi, mengipas asapnya kena ke kita.
dicium bau sangit. Berjalan sampai rumah, dicium bau sangitnya hilang. Tetap belum suci, kenapa? Karena baju tadi basah. Jadi bandingannya begini. Karena asap itu bukan air, kita hukumilah asap itu sebagai satu benda kering. Kalau kering ketemu kering, selama menempel, ya bernajis. Tapi kalau terlepas dengan sendirinya, sudah hilang. Misal nih, bulu kucing, itu kan najis. Menempel di baju yang kering. Kena angin, kena segala macam, lepas bulu kucingnya. Apakah bajunya wajib dibasuh lagi? Tidak, sudah suci sendiri. Tapi seandainya baju basah, kena bulu kucing, bulu kucingnya lepas, baju udah suci atau belum? Wajib dicuci. Begitulah hukum asap tadi. Kalau terkena dengan baju kering, ketika dia hilang baunya, maka dianggap sudah lepas lah. Nah, tapi kalau seandainya kena ke baju basah, wajib cuci. Nah, itu tadi. Nah, ini makanya ini hukum asap. Wa minhu aidan, dan begitu juga ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin. Dan begitu juga hukumnya air yang direbus di dalamnya semisal gandum dan kurma. Bur, bacanya bur. Di situ barisnya bur kan? Ini bahasa Arab nih bahaya. Beda baris, beda arti. Kalau burrun itu artinya gandum. Kalau barrun itu artinya daratan. Kalau birrun itu artinya kebaikan. Nah, itu makanya bahasa Arab nih hati-hati dengan barisnya. Makanya kalau baca-baca Al-Fatihah itu kalau sampai merubah baris yang merubah makna, maka nanti nggak sah. Tapi kalau kesalahannya tidak merubah makna, berdosa tapi tetap sah. Misal alhamdulillahi rabbul alamin, berdosa tapi sah. Kenapa? Karena tidak merubah arti. Nah, kan nanti kalau kita baca di hukum-hukum sholat itu lahan itu artinya kesalahan. Kalau tidak sampai merubah arti maka tidak batal Fatihahnya. Nah, tapi kalau seandainya sampai merubah arti maka batal. Nah, jadi ini contoh siratal ladzina an'amti. Nah, kalau itu berubah arti. Nah, jadi ini harus paham bahasa Arab lah. Mana perubahan yang merubah arti, mana perubahan yang tidak sampai merubah arti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada anak-anaknya, ya disekolahkan tahfiz bagus. Namun kita kekurangan generasi ulama, kekurangan generasi orang-orang yang mampu membaca kitab, memahamkan hukum, mengajarkan isi-isi kitab sebagaimana guru-guru kita terdahulu. Ya alhamdulillah, pondok tahfiz itu bagus. Namun kalau punya anak misalnya 3, janganlah semuanya tahfiz. Atau begini, silahkan tahfiz tapi target misal 3 tahun. Setelah itu ke pondok kitab, ke pondok alim lah bahasa itu. Jadi Habib Zain bin Sumit itu dikutip oleh murid beliau, Habib Hasan Baharun, itu mengatakannya lau ta'arada, kalau seandainya bertentangan antara mempelajari ilmu dan menghafal Al-Quran. Kalau seandainya bertentangan, artinya begini, kalau dia ngafal nggak sempat lagi belajar ilmu, kalau dia belajar ilmu nggak sempat lagi ngafal, misal begitu. Mana yang diutamakan? Mau ngafal Al-Quran tapi resikonya ilmu jadi tidak begitu terpelajari, atau dia belajar ilmu tapi resikonya dia nggak jadi hafal Quran? Maka kata Habib Zain bin Sumit itu bahwasan yang diutamakan adalah mempelajari ilmu, karena itu fardu ain, sementara menghafal Al-Quran itu bukan fardu ain. Nah, ya kalau secara ini, walaupun ini jangan diamalkan, seandainya lah dikatakan orang tuh yang paling mesti hafal tuh di Al-Quran tuh Fatihah saja, nggak hafal Al-Quran yang lain selain Al-Fatihah, nggak berdosa tuh sebenarnya. Ya Al-Fatihah pun kalau nggak hafal asal dia bisa baca kan, tapi akan keterlaluan masa sholat sambil bawa Al-Quran. Tapi hukum Al-Fatihah saja yang hafal udah nggak berdosa. Tapi janganlah pula begitu. Nah, kita kan pingin juga banyak hafal ayat sehingga bisa dibaca. Tapi kalau ilmu ini fardu ain, nah, maka Bapak Ibu ini anak-anaknya niatkan jadikan ulama lah. Nah, niatkan jadikan ulama, sekolahkan ke yang arah agama. Nah, kalau punya anak 3 jangan semuanya niatkan jadi dokter. Ya jadi dokter 1 atau
sisanya jadi ulama lah. Nah, jadi tadi. Allah. Nah, maka di sini dikatakan tadi kalau begitu juga hukumnya, artinya dihukumi juga mujawir adalah air yang direbus di dalamnya itu semisal gandum ataupun kurma. Misal ada air, dalamnya ada kurma, kemudian direbus. Atau yang lain lah. Misalnya ibu merebus kentang atau merebus ubi atau merebus apalah segala macam yang direbus lah gitu. Nah, beras apapun lah segala macam. Nah, itu status air rebusannya itu bagaimana? Status air rebusannya. Nah, apakah suci menyucikan atau tidak? Misalnya apa yang biasa direbus? Ngerebus apa biasanya? Daun ubi lah gitu teman-teman. Daun ubi rebus. Ya. Nah, jadi direbuslah daun ubi tadi di dalam air, misalnya direbus sampai sudah lunak daun ubi tadi. Nah, airnya itu bagaimana hukumnya? Maka di sini disebutkan hukumnya suci menyucikan karena ubi yang direbus tadi itu hukumnya mujawir. Tapi di sini harus bisa dipastikan begini. Bihaitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalithatan. Sekira-kira tidak diketahui ada bagian, kalau daun ubi tadi kita bilang ada bagian daun ubi yang terpecah dan larut di dalam air. Kalau begitu yang mukhalid nanti hukumnya. Misal kita bilang lah ngerebus kacang hijau ini. Kacang hijau direbus. Nah, setelah direbus airnya bagaimana hukumnya? Kalau bisa dipastikan ini kacang hijau nggak ada yang terlarut di dalam air, walaupun warna airnya berubah, walaupun mungkin bau airnya berubah, tapi nggak ada bagian dari kacang hijau tadi misalnya gitu yang larut ke dalam air, maka tetap suci menyucikan. Hukumnya hukum mujawir. Nah, itu tadi. Ukurannya apalagi yang berikutnya? Nah, berikutnya dikatakan di sini bi alam yasil ila haddin bihaitsu lahu ismun akhar. Sekira-kira belum sampai kepada membuat air itu namanya sampai berubah. Nah, di sini contohnya kal maraqah, seperti namanya udah bukan air lagi tapi jadi kuah. Namanya bukan air lagi tapi jadi sop. Nah, misal gitu. Kalau sudah begitu, misal merebus ayam, kentang, semua dimasukkan di situ. Nah, daun seledrinya, wortelnya direbus. Habis itu matang, diciduk, ditanya orang apa ini? Wah, itu sop itu. Nah, kalau gitu udah tak bisa lagi. Nah, kalau itu tak bisa lagi. Tapi selama belum seperti itu, maka masih suci menyucikan. Kenapa? Karena kentang, wortel, ayam yang dalam semua itu mujawir. Tapi kalau sudah ada yang larut, bahkan sudah berubah nama airnya, maka itu ya tak bisa lagi. Itu hukumnya suci, tidak menyucikan nanti. Nah, itu. Nah, hukum berikutnya. Walau syakka fi syai'in amukhalitin huwa ammujawirin atau amukhalitun huwa ammujawirun. Kalau seandainya ada seseorang ragu tentang satu perkara, itu mujawir atau mukhalid gitu. Ada sesuatu masuk ke dalam air, dia nggak bisa hukumi perkaranya ini nyari contohnya sulit juga. Ini mujawir atau mukhalid nih. Jadi bingung. Kalau mukhalid, ya airnya suci, tidak menyucikan. Tapi kalau mujawir, airnya suci, menyucikan. Bagaimana hukumnya? Nah, lahu hukmul mujawiri. Maka hukumnya hukum mujawir. Ini memang memandang kepada asal. Nah, salahnya belum jadi belajar qawaid fikih sama Ustaz Sumitra. Kalau sudah gampang, karena istilah dalam qawaid fikih itu al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu dihukumi tetap seperti keadaan semula. Kalau kita ragu terjadi perubahan atau tidak, maka hukumnya tetap seperti keadaan semula. Misal ini, semula air apa? Suci. Lalu masuk satu perkara. Nah, habis itu diambil, kok airnya wangi?
Ini yang masuk tadi mujawir atau mukhalid? Kan gitu. Ragu. Ini kok air jadi wangi? Oh iya, tadi ada sesuatu termasuk ke situ. Apa yang masuk? Air kah? Atau kayu? Kayaknya kayu, tapi entah kayu apa. Kayunya larut nggak di dalam? Itulah yang ragu. Entah larut, entah enggak. Kan gitu. Ini yang masuk tadi larut apa enggak? Tapi sudah ada perubahan. Larut enggak, larut enggak. Kalau larut berarti jadi suci tidak menyucikan. Kalau tak larut berarti jadi suci, tetap suci menyucikan. Maka kembalikan ke hukum asal air. Asal airnya apa? Suci menyucikan. Maka sudah dianggap suci menyucikan, berarti yang masuk dianggap mujawir. Nah, sama juga misal ada air banyak. Misal di sumur lah, air sumur. Nah, masuk ayam ke dalam, mati. Masuk ayam ke dalam, mati. Wah, bangkai ayam. Diambil ayamnya, dicium airnya. Berubah nggak nih? Ragu betul. Ini air kita memang begini baunya, apa karena pengaruh ayam nih? Suruh suaminya nyium. Bang, coba cium dulu bang. Ini habis ayam nih mati, air kita memang begini baunya. Apa ini karena pengaruh ayam dicium? Entahlah ya. Entah karena ayam, entah memang udah kayak gini. Jarang pula nyium-nyium air. Waktu ini aja baru nyium air. Akhirnya ragu, berubah atau tidak. Maka bagaimana hukum? Suci menyucikan atau bernajis? Suci menyucikan, balik ke hukum asal. Karena ragu. Tapi seandainya masuk bangkai ayam, diambil ayamnya, dicium airnya, bau bangkai ini bang. Cemana lainnya? Ya udah bernajis. Boleh kita pakai? Mana boleh orang air bernajis kok mau dipakai? Cemana lah ini mensucikannya? Nah, tenang deh. Dalam hukum fikih, kalau ada air lebih dari 2 kula berubah dengan sebab najis, lalu perubahannya hilang dengan sendirinya, baunya hilang dengan sendirinya, suci balik dia itu. Kan gitu. Ya udah kita tunggu saja sampai aroma bangkai ayamnya ini hilang. Nah, sudah pasti bernajis. Sekarang kan begitu. Setelah 3 hari datang lagi, ditimbang, dicium. Udah hilang belum nih baunya nih? Kan gitu. Ini kan mau menunggukan hilang. Udah hilang atau belum? Bang, ini udah hilang belum nih bau bangkainya kalau gini? Dicium. Entahlah nih, entah udah hilang atau belum. Nah, ragu nih. Ini hukumnya najis atau suci nih? Hukumnya najis atau suci nih? Kembali ke asal. Asal sebelumnya apa? Najis. Karena itu tadi kan udah kepasti najisnya tadi. Jangan diambil asal yang sebelumnya, karena asal sebelumnya sudah berubah gitu. Diambil yang selangkah yang sudah bisa dipastikan. Apa tadi? Sudah pasti bernajis. Yang ragu tentang hilang atau belumnya. Entah udah berubah entah belum. Ya sudah, masih hukum asalnya yaitu bernajis. Nah, paham gitu. Gitulah. Nah, begitu juga dengan ini tadi. Karena asalnya suci menyucikan, kalau ragu ini mujawir atau mukhalid, maka hukumnya dihukumi mujawir supaya bisa kembali ke hukum asal, yakni tetap suci menyucikan. Nah, udah paham lah masalah yang mujawir dan mukhalid. Inilah maksud dari mujawir dan mukhalid. Kemudian wa biqauli ghaniyun anhu. Nah, dan keluar dari ucapanku yang air itu gampang, atau bahasa kita terkaya darinya. Terkaya itu mudah dijaga lah gitu darinya. Nah, ma la yastaghni anhu. Nah, maka tidak termasuk kalau yang merubah itu yang sulit dijaga daripada air. Yang lalu disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari akan membuat hukum air berubah menjadi suci tidak menyucikan kalau yang masuk itu sesuatu yang air itu gampang dijaga darinya. Misal gula, kan gampang membuat gula itu tidak masuk ke air. Misal kopi ataupun multo ataupun yang lain lah, belaunya, tehnya segala macam, kan gampang menjagakan air supaya itu tidak masuk ke air. Nah, maka kalau seandainya perkara yang masuk ini sesuatu yang sulit dijaga daripada air, la yastaghni anhu, yang tidak terkaya air darinya, itu bahasa kita para Melayu. Terjemahannya gimana di sini? Terhindar. Itu udah
Itu udah bahasa lepas lah gitu. Nah, tapi maksudnya begitu, benar. Maksudnya begitu. Air itu perkara itu sulit dihindarkan daripada air. Nah, contohnya apa? Kama fi maqarrihi wa mamarrihi. Nah, sebagaimana yang ada di tempatnya ataupun yang ada di jalur alirannya, di tempat mengalirnya. Nah, misal air itu memang keluar di tanah yang berbau, maka airnya pun jadi berbau. Ya sudah, itu tetap suci menyucikan walaupun berubah. Kenapa? Dia berubah dengan sesuatu yang sulit dihindarkan air darinya, cuman lagi menghindarkan dia dari tempatnya. Dia tempatnya di situ. Nah, tadi. Atau di tempat ia mengalir, dari gunung sana bening. Rupanya berjalan-berjalan melewati bebatuan kapur misalnya. Setelah lewat dari situ jadi putih, berubah warna. Pertanyaannya, bisa nggak kita buat dia nggak lewat batuan kapur? Terpaksa lah dirubah aliran sungai. Maka ini sulit menghindarkan air daripada batuan kapur tuh. Kenapa? Karena dia memang lewatnya dari situ. Maka kalau begini ini dimaafkan, atau bukan bahasanya dimaafkan, tetap hukumnya tidak berubah dari asalnya, yakni suci menyucikan. Nah, ada kasus begini. Kita lanjut sedikit dulu sebelum habis itu. Nah, min nahwi tinin, misalnya tanah, tapi di sini sebagian ulama katakan tanah ini nggak cocok dimasukkan di sini. Kenapa? Karena tanah ini seandainya dengan sengaja pun dimasukkan, itu nggak merubah hukum. Karena tanah dihukumi mujawir. Misal saya ambil tanah, saya masukkan ke dalam air nih, keruh dia, tapi tetap suci menyucikan. Nah, hukumnya nanti sama kayak apa? Garam air. Masukkan ke situ misalnya. Kenapa? Karena dia memang kalau tanah ini mujawir. Jadi kalau dibiarkan lama-lama ngendap. Nah, jadi sebagian ulama ini dijadikan contoh tanah agaknya kurang pas. Nah, watuhlubin dan lumut. Nah, mutafattitin yang terlepas dan terlarut di dalam air. Misal sumur bapak ibu sebagian berlumut, ditimba airnya kok jadi warna hijau, ditengok ternyata banyak lumut yang sudah larut di dalam air tadi. Bisa bersihkan lumut di dalam sumur tadi itu? Oh ya bisa, tapi ya payah betul lah. Nanti dibersihkan bakalan tumbuh lagi. Kenapa? Karena memang itu tempat tumbuhnya lumut, tempat yang lembab begitu. Maka ini dianggap sesuatu yang sulit dihindarkan daripada air, maka airnya tetap suci menyucikan. Nah, tadi. Wa kibritin dan belerang, debu-debu misalnya, Brastagi. Nah, daerah Brastagi si debu-debu itu airnya panas, bau lagi. Saya nggak suka baunya betul. Tapi diajak ke sana, ini kayak gini dibikin mandi saya kira. Oh bukan Ustaz, ini bukan untuk cari enak-enaknya, ini untuk cari sehatnya, untuk obat. Ya mudah-mudahan lah jadi sehat. Katanya yang gatal-gatal bisa sembuh. Nah, yang jelek bisa cantik, nggak tahu lah. Katanya begitu, nah. Yang kulitnya jelek bisa jadi cantik, yang asam urat, yang punya rematik, yang punya segala macam, katanya masuk situ bisa sehat. Nah, jadi itu baunya udah jelas bau belerang. Nah, tapi itu memang keluar dari secara alami, dari tempat yang memang banyak bebatuan belerang yang nggak bisa kita hindarkan air itu. Jadi mandi wajib di air belerang itu ya sah. Nah, permasalahan begini. Bagaimana hukumnya? Ini air belerang yang dari debu-debu suci kan? Bisa kita gunakan untuk mandi wajib, bisa kita gunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena dia memang keluar di tempat yang memang batuannya itu batuan belerang. Jadi dia berubah dengan sesuatu yang ada pada tempatnya, bukan orang menaruh belerang di situ. Nah, ini kasus begini. Kita ambil air belerang 1 ember dari debu-debu sana, dibawa ke Kuala Tanjung sini. Lalu ambil air sumur kita 1 ember. Nah,
Wudhu pakai air sumur kita sah nggak? Sah. Wudhu pakai air belerang ini sah nggak? Sah. Disatukan airnya. Berubah. Jelas air sumur kita jadi berubah. Pertanyaannya, setelahnya sah nggak berwudhu dengan air ini? Nah, ini sah nih, ini sah. Tapi ini sengaja habis itu kita campurkan. Air rumah kita itu terkaya nggak dari belerang? Artinya mudah nggak terhindarkan dari belerang? Mudah. Ini habis itu kita masukkan, kita campur, sehingga air belerang ini merubah air sumur gitu menjadi air belerang. Pertanyaannya, sah atau tidak mandi wajib atau wudhu dengan air yang sudah dicampur? Nah, berubahnya kuat. Kita bilanglah berubahnya kuat. Gitu. Nah, sah atau tidak berubah? Nah, Bapak beda pendapat. Ada yang bilang sah, ada yang bilang tak sah. Allah. Nah, mau dijadikan PR bingung nanti kemana nyarinya. Jadi kalau yang kita lihat di dalam kitab-kitab, yang pertama kali difatwakan adalah tidak sah. Tidak sah. Bahkan itu dijadikan teka-teki. Teka-teki fikih diantaranya apa? Ada dua air yang kalau dipakai sendiri-sendiri itu sah. Tapi ketika digabung kemudian dipakai maka jadi tak sah. Nah, apa itu jawabannya? Itulah contohnya. Air yang bening dengan air belerang. Pakai sendiri-sendiri sah. Tapi begitu dicampur tak sah. Kenapa? Karena air yang bening ini terkaya atau gampang dihindarkan daripada belerang. Lah ini kok dimasukkan? Nah, maka seperti dengan sengaja masukkan gula segala macam. Maka tak sah. Ini pendapat Imam Romli. Ini pendapat Imam Romli. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Hajar tetap sah. Tetap suci menyucikan. Nah, kenapa? Kalau seandainya begitu tidak sah, maka hukum memasukkan garam air ke dalam air ini juga nggak sah. Kan begitu. Tapi ternyata ulama sepakat kalau garam air dimasukkan ke air tetap suci menyucikan. Kan gampang menjagakan dari situ. Tapi berarti memandang asalnya sana suci menyucikan, dimasukkan kemari suci menyucikan, maka tetap dia suci menyucikan. Ya apa bedanya sama ini? Sama-sama suci menyucikan. Nah, dia mau pakai pendapat manapun boleh. Imam Romli memandang itu gampang dibedakan. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar memandang ya hukumnya samalah seperti garam air. Kenapa dibedakan? Nah, jadi begitulah. Jadi bapak yang bilang sah tadi berarti ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, yang bilang tak sah berarti ikut pendapat Imam Romli. Jadi, nah yang kuat yang mana? Tapi yang selalu difatwakan itu tidak sah. Nah, dalam kitab At-Taqrirat yang dimunculkan pertama kali itu selalu pendapat Imam Romli kalau masalah ini sering. Yakni tidak sah. Tapi nanti baru disusul dengan yang kedua. Tapi menurut Imam biasa yang kedua itu agak lebih bawah tuh kalau di biasanya ya. Tapi kalau mau seandainya pakai yang manapun ya boleh. Nah, jadi kami ingat dulu, guru kami ini bilang begini, masalah fikih ini kalau mau nyampaikan hukum masalah fikih ini gampang. Apalagi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih itu gampang. Kalau ada pertanyaan dan kita bingung jawabannya, sebut saja fihi qaulani, apa? Ada dua pendapat. Nah, itu aja udah.